Iya, dan dengar-dengar dalam peliputan itu lu pernah di 2000 dengan Balotelli katanya ada masalah apa sih? Coba lu ada pemain Bengal Italia yang nyemprot lu Terus main kucing-kucingan sama gua juga main kucing-kucingan bertiga. Balotelli main Bal- kucing-kucingan sama Sabto Haryo. Main- Gak ada orang yang bisa main kucing-kucingan sama Balotelli di dunia ini, cuma satu, Haryo. Yang agak nggak bisa saya lupakan ya, dari 2012 tuh kayaknya saya hampir mati. Berjalan Gitu. dengan baik Memang semua ya. kunci sebuah liputan tuh persiapan. Persiapan. Yang selalu saya garis bawahi ketika tim berangkat. Kita nih satu tim. Kita jangan mikir egois. Dan ada lagi cerita lain, lu katanya paling hobi, paling doyan kalau ke luar negeri. Itu lu belanja. Belanja Itu lu. Kok lu gak pernah kasih ke gua, lu beliin oleh-oleh, lu kasih ke mereka semua. gua kasih Bang Ropa. Luar biasa. Kita kembali di acara Nostal Bola. Anda juga sudah tahu pasti acara ini untuk menyambut Euro, dan memang spesial acara ini dikhususkan bagi mereka yang pernah terlibat langsung, pernah mendapatkan hal-hal yang baik lah di sana, kenangan-kenangan mereka, suka duka mereka, dan itulah yang membuat kami dari Jebret Media TV mengundang mereka bisa datang ke sini. Dan terima kasih kepada Anda semua ya yang sudah merespon ya, atensi Anda yang sudah bisa melihat acara ini. Kalau ada masukan-masukan silakan untuk disarankan kepada kami, dan juga kepada teman-teman yang lain ya yang sudah lebih dulu untuk hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak wah sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir dalam acara Nostal Bola. Dan kali ini tamu saya spesial juga. Wah, ini spesial ini. Pakai telur ya. Pakai telur. Iya. Jokes bapak-bapak. Ya, dia adalah Sabto Haryo. Iya, Sabto Haryo. Kita tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan dulu buat Sabto. Mas Sabto, bagaimana kabar? Siap, baik. Sehat? Wah, Bang luar Ropan. biasa. Justru kehormatan loh. Wah, Diwawancari oleh seorang senior saya, Bung Ropan. Tapi sebelum kita lanjut, Iya. kita buka dulu ini. Oke. Karena kita sudah prokes semua, Udah, sudah aman, sudah udah, steril udah. semua. Itu, sambil kita buka dulu baru kita santai-santai ngobrol santai aja. Itu kan? Terus pakai lagi. Pakai lagi, kita pakai lagi. Cuma yang penting kasih keluar biar lebih enak ngomongnya. Iya. Mas Aryo, ini saya mau tanya nih di Nostal Bola ini. Kira-kira bagaimana pengalaman Anda ini di awal menjadi wartawan, kemudian Anda itu terpilih. Saya dengar 2 kali itu bahkan. Iya. Ya kan? Di 2008 sama 2012. Ya. Back to back ya. Back to back. Luar biasa. Coba cerita dulu biar semua bisa pada tahu ini tentang back to back. Ya 2008 sama teman, jangan cerita final 2008 bos ya. Itu agak kenangan buruk bagi saya ya. Tapi nggak Kan apa-apa cuma kalau 1-0, masa buruk. aduh. Tapi tetap kalah kan. Itu Kalah. buruknya di kala itu. Kalau diangkat piala sih oke. Jadi silakan Mas Aryo, kira bagaimana tuh dua event luar biasa di Euro, Anda bisa bolak-balik 2 kali. Ini kan nggak sembarang loh Iya, untuk dikirim dari sebuah media untuk berangkat ke sana, apalagi 2 kali berturut-turut. Apakah ini menimbulkan kecemburuan bagi yang lain atau Anda tidak enak aduh kenapa ya? Kenapa kok saya lagi? Coba cerita dulu. Gimana? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara media-media besar ya. Ya. Media-media besar kan dalam tanda kutip pasti punya seperti jatah ya, seperti Nah, itu dia. jatah dan Ada jatah. seperti ada bukan ranking apa ya, giliran lah. Iya, Jadi memang betul. awal-awal saya masuk pasti Nah. senior yang jalan kan. Ya. Salah satunya Bung Wesley Utagalung kan, Betul. senior saya juga. Iya. Jadi dia udah pasti duluan dia Euro 2000. 2000 ya. Kemarin sama- Wes juga kesini tuh cerita banyak Ya, juga. sama Piala Dunia 2002 kan. Ya. Wesley di situ. Lalu 2004 Ya. itu gilirannya Yudi Febiana. Yudi, itu wartawan betul. di bola juga. Betul. Jadi karena dia kebetulan di kantor juga senior saya gitu. Jadi pas Oh. giliran 2008 itu memang liftingan saya gitu. Sudah giliran ya. Udah masuk ke ini ya. Giliran saya kan. Betul. Kloternya. Kloter betul. Ya, Ada betul. saya, Iya, ada betul. Dwi Dijatmiko, ada Dara Jatun. Dora Jatun juga ya. Iya. Jadi yang kebetulan kepilih saya gitu. Saya Berapa orang nih? Sorry, saya potong. Berapa orang? 3. 3 orang. Karena bola kan emang lumayan. Ada fotografer juga kan? Ada fotografer. Iya, benar. Jadi kan sejak 2000
Ya. Sejak 2000 itu kita 2 wartawan dan 1 fotografer. Iya, betul. Sejak Euro 2000 ya, Wesley dan Tapi memang Rimantono. zaman saya juga begitu tuh. Iya. Iya kan, 3 bos ya? kali 3 dia Iya, kirim bola zaman itu kan. Wah, ada bos mantan almarhum Sumohadi Marsi. Waduh, negara dan kawan-kawan. Iya. Karena bola memang kebetulan di di FIFA dan di UEFA pun sudah punya Orang udah tahu lah. udah tahu lah ya, terkenal, udah tahu. ya, Jadi ya. setiap kita mengapply untuk 3 tuh Iya. biasanya selalu dikasih gitu. Oh gitu ya? Dan sampai 2012 tuh terakhir kita 3 orang. Jadi setiap mengapply 3 langsung sombong amat. Ya kan, yang lain 1 aja setengah mati cari. Benar nggak ya? 1 Iya, aja iya, susah. 3 kami biasa aja 3 itu. Luar biasa. Sombong. Kebetulan amat. ada direct access juga ke UEFA. Wah itu makin sombong lagi. Iya kan, makin sombong lagi ini. Direct langsung. Bagaimana? Jadi lewat email segala macam. Untung nggak dapat 4 ya, 3 aja ya. cukup. Kalau Boncos. kalau Kalau 4 boncos, iya, duitnya kalau nggak ada. Oh gitu ya. Kalau di apply 4-4-nya lolos udah direct UEFA langsung ya. Cuma kalau liputan tuh Ya. memang dibatasi 3. Cuman kan nggak nutup kemungkinan yang lain berangkat juga pada momen itu kan. Ya. Kadang-kadang ada menemani sponsor segala macam kan. Ujung-ujungnya bisa 4-5 orang yang berangkat walaupun mungkin cuma di semifinal dan final gitu. Cuman Ya. kalau betul-betul dari awal 30 hari sampai 40 hari liputan itu betul-betul terbatasi untuk betul-betul 3 orang gitu. Ya. Dan saya kepilih yang 2008 dan kebetulan di 2008 itu saya merasa itu salah satu liputan yang memuaskan secara apa yang saya dapat di sana dan juga kebetulan kantor pun merasa liputannya juga berhasil gitu dari apa yang saya bisa paparkan, apa yang bisa hasil liputannya lah, hasil liputannya. Jadi diakui oleh kantor di sini betul. sangat memuaskan ya. Makanya 2012 alhamdulillah Dikirim lagi. Nah, saya mau tanya sekarang ini total waktu sampai di sana, ya kan? Itu wartawan Indonesia berapa banyak, yuk? Yang lu ketemu, yang lu tahu. Ini saya ingat nih loh. Iya, Ingat ini berapa banyak? 2008 nih. 2008 belasan Belasan ya? sampai 20-an kayaknya. Waduh, memang benar Sampai Indonesia 20-an. kan. Dari kemarin-kemarin saya Karena kan bilang. pasti media-media besar kan, Kompas 2 orang pasti Iya. kan. Kemarin 2008 itu Samsul Hadi sama Adi Prinantio. Iya, betul. Terus pembaruan 1-2 Iya, ya 1-2. biasanya. Jawa Pos juga dua orang. Udah, ayo, kalau hitung semua, Iya. durasi kita habis kalau hitung semua kan ada 10 lebih itu kan. Iya, pasti 20-an lah. 20-an. Tapi yang Benar. rekor itu kemarin di Piala Dunia 2014 itu. Ya, yang selalu kita bicarakan di sini, Iya. orang kaget nih, negara nggak pernah ikut Piala Dunia, nggak Piala Eropa, ngapain sih berangkatin Sama orang juga, banyak. sama juga itu. Tapi ujung-ujungnya selalu. Di Euro juga begitu kadang-kadang kita Selalu dari dulu dari zaman-zaman menguasai kita press room, menguasai press room gitu dan habisin makanan melulu. Iya. Itu Makan dan minum. Makan dan minum tahu sendiri kan wartawan Indonesia tuh hajar terus pokoknya. Mumpung gratis, babat. Itu kan yang bisa Iya. terjadi ini. Nah, ini Anda katanya saya dengar ini. Itu kenapa dikirim ke sana karena kan penggemar Spanyol. Karena Spanyol mau juara mungkin Anda bisa coba cerita dulu. Bisa ke sana ini gara-gara Spanyol ini Anda kan hobi Spanyol, ya kan? Sebetulnya dapat apa ya? Dapat hint juga kalau Spanyol itu peluangnya besar. Itu kan sebetulnya di 2006 tuh kan mereka sudah punya peluang yang besar ya. Dengan Aragonés masuk, Ya. dia ngubah betul-betul tim, dia bisa ngilangin Raul Gonzalez dari tim. Iya. Tapi banyak pertentangan, tapi dia buktikan gitu kan dengan materi pemain yang dia pilih gitu. Terus di pertandingan pertama Spanyol di Euro, gol pertama Spanyol yang dicetak David Villa, harusnya kan bisa dicetak oleh Fernando Torres. Ya. Udah ada pada depan, cuman dia melakukan assist ke David Villa. Something yang sebetulnya mungkin orang nggak akan berpikir seorang Torres yang egois, seorang yang oportunis sampai ngasih assist ke David Villa. Itu di pertandingan pembukaan. Di pertandingan Tapi mungkin pembukaan. dia udah tahu bahwa di terakhir giliran saya akan bikin gol gitu kan. Ya Wah. pas karena assist itu, Ya. Spanyol yakin banget bahwa kita akan juara di Euro ini karena apa yang biasa menjadi hambatan bagi mereka setiap pemain itu nyoba untuk tampil muncul sendirian gitu, tidak kenal kolektivitas gitu. Ya. Itu bisa mereka hilangkan gitu. Jadi di situ Spanyol yakin menjadi juara dan Walaupun baru pertandingan pertama udah yakin menjadi juara. udah yakin mereka Luar menjadi juara. biasa, Ngobrol sama semua wartawannya dan Iya. titik keyakinan mereka tuh itu. Ketika Torres ngumpan ke David Villa, Iya. kita yakin udah nggak ada perbedaan di dalam squad Dalam kita. squad tim, iya. Semua tuh betul-betul udah menyatu untuk mencari yang terbaik gitu dan Iya. betul-betul dibuktiin kan. Dan mereka Sepanjang akhirnya turnamen mereka tampil luar biasa
sampai final. Sampai final dan Gol di tunggal final gol. ketemu Alemanya. Alemania. Nggak mau bicara Jerman. Enggak. Tapi seru juga cuma kalah 1 ya, tapi yang penting kalah dong Jerman. Dan yang bikin gol siapa yuk? Wish. Torres. Coba mana Boleh. kaosnya? Coba kaosnya dulu. Dia bawa kaos Fernando Torres, bukan main luar nih. Wih. Fernando Torres Spanyol tuh nomor 9 tuh. Nomor 9 tuh. Ini. Euro 2008. Euro 2008 dipakai langsung. Tapi ini dipakai di semifinal. Di semifinal ini. Semifinal. Kan di final kan pakai yang merah kan? Di final merah iya. Merah. Karena Jerman mungkin putih ya, Iya. karena kebesaran Jerman saat itu ya. Yes. Tapi coba katanya disuruh buka dulu ini. Yuk, mana yuk? Lihat. Wus, waduh. Coba. Waduh, Torresnya. Fernando Torres. Torres itu tuh berdiri tuh. Torres ini luar biasa ini. Ini langsung yang dipakai tim Matador Spanyol di babak semifinal. Ya, 3-0 lawan Rusia ya. 3-0 Rusia ya. Itu luar biasa dan ayo ada kaosnya ini disimpan terus karena dia mau hadir di Nostal Bola hari ini dipakai spesial dari Mas Haryo ini karena dia meliput di sana tim kesayangan dia Spanyol akhirnya Spanyol juga menjadi juara tapi ini ada Ini bukti saya ngeliput nih, jadi nggak bohong nih. mana Tuh. wah tuh waduh Tuh. ini ada tuh Rajasa Sabtu Haryo Indonesia bola sport tabloid wis Ini 2012. ini 2008 nih Ini 2008. 2008 nih ID card ini yang paling penting. Ini yang saya katakan kemarin kalau ada ini udah Udah. top punya udah. Kemana-mana pakai ini aman ya? Aman. Aman. Apalagi di presenter. Wah, ambil makanan aman juga pakai ini. Begitu. Ini yang 2012. 2012. Ketika Spanyol lagi-lagi juara. Jadi mereka gini kan, terus Ya. bagiin tiket, Dan dapat tiket ya. tiket pertandingan. Tiket pertandingan. Jadi setiap liputan tuh kita Coba cerita yuk bagaimana cara setelah dapat ID card, foto, keluar ID ini kemudian kan sesuai dengan liputan kan lu harus pilih pertandingannya. Betul, gitu betul. kan. Jadi dari awal kan. Di awal kan di kota mana yang lu ini Ya. kan biar begitu sampai langsung dapat kan Ya. dikasih. Haryo, lu pilih di 7 kota misalnya. Ya, Contoh, dapat betul, ya? betul. Gitu. Nah, ini gimana, Sok? Ya kemarin juga gitu kan. Jadi Nah. ya mungkin salah satu kesuksesan ya dalam tanda kutip liputan ini ketika betul-betul saya survei dulu tuh dari Ya. awal tuh. Dari awal tuh Swiss sama Austria tuh gimana sih bentuknya gitu kan. Jadi lu ini dulu ya? Iya, Lihat tuh. survei dulu kan, iya. survei dulu tapi apa virtual sih. Iya. Survei virtual kira-kira di kota mana, jarak antar kotanya berapa. Mostly wartawan-wartawan kan akan memilih kota-kota besar kan. Ya, pasti. Entah itu di Bern, entah itu di Zurich, Ya, kan, betul, entah ya. itu di Basel atau apa. Iya. Justru saya tuh milih kota kecil, namanya Olten. Olten. Bahkan Olten tuh masih ada 3 kereta lagi dari Olten. Nama kotanya Schonenwörth. Itu kota kecil. Schonenwörth, Bahkan orang Swiss aja bingung. Lo kok bisa dapat sih penginapan di situ? Cuman lokasinya adalah 30 menit ke Zurich, Iya. 30 menit ke Bern, Iya. 30 menit ke Basel. Jadi Itu yang lu ambil di situ. betul ngambil di situ kan. Oh, Ketika lo memang kalau kita ngambil Zurich, Bagus kemarin itu luar biasa. kalau kita ngambil ke Zurich, Jauh-jauh, iya. kan ke Bern Ke Basel jauh, juga, ke Basel waduh. juga jauh. Jadi Betul. betul-betul di situ. Bahkan orang ya tadi saya bilang orang Swiss saja, wah gila ya, wartawan sana loh Iya. yang liputan di sana. Kenapa kita nggak mikir begini ya? Mereka Ternyata mereka di kota-kota Dan mereka. itu kayak itu kayak pedesaan gitu ya. Pedesaan. Bagus. Pemandangannya Iya, gimana? iya. Pemandangan di kota itu mantap tuh. Mantap. Jadi ya gitu ya, karena agak-agak di pinggir Di gitu pinggir, ya. iya. Agak-agak di pinggir. Terus perjalanan kan pasti naik kereta gitu. Iya. Kan. Naik kereta kiri kanan ya sawah-sawah lah seperti itu. Cari makan enak. Cari makan. Untuk makan sana kan lu nginap di situ kan? Cari Ya, home base-nya di situ kan? Di apartemen kan. Di apartemen. Jadi kalau mau keluar makan mau apa? Gimana? Kalau biasa tuh sebelum balik ke apartemen pasti kita beli Makan dulu, something. beli something, Beli, iya, beli iya, sesuatu. iya. Jadi Betul. beli itu bisa untuk makan malam dan Dibawa- sekalian bisa buat breakfast gitu kan. Oh gitu. Untuk besoknya gitu. Dan sanggup untuk dibawa liputan. Jadi memang udah kita siapin gitu. Memang semua sudah di Segala siapin. macamnya udah di plan di situ. Bahkan jam kereta juga udah kita plan. Iya, udah tahu gitu setiap kan. mau berangkat gitu Iya. kan. Karena kan kita tahu bukan hanya venue pertandingan yang kita tuju, Iya. justru tempat home base. Iya, mereka latihan lu datang juga dong berarti kan? Pasti, Kalau mereka pasti. mereka latihan kan mereka pilih latihan itu kan di jauh-jauh itu kan. Betul. Bukan di Ujung. kota-kota besar di Iya, ujung-ujung kan? di ujung-ujung. Ya, biasanya begitu tim-tim kan. Iya, itu iya. itu lu masuk lagi ke situ. Iya, Lu datang. itu jadi dari awal tuh setiap gue mau berangkat pagi, Ya. malamnya tuh gue udah langsung listing tuh. Gue harus naik kereta jam 9.15 misalnya. Ya. Kereta dari sini. Nanti kita sampai Olten, nyambung kereta sekian, jam berapa tuh udah precise kan? Karena mereka nggak mungkin meleset kan jamnya kan.
lalu ke tempat latihan akan memakan waktu 1-2 jam misalnya. Iya. Ke sana gitu. Dan dari sana gue udah harus tahu begitu selesai ngeliput latihan gue akan pulang kereta jam berapa itu udah gue susun. Jadi gue pas jalan tuh udah betul-betul ngikutin apa yang gue susun gitu. Karena kan ke tempat latihan dalam 1 hari itu gue mencoba untuk datang ke 2 tempat latihan gitu. 2 tempat latihan. Misalnya 1 jam 1 siang, satu lagi yang latihan sore. Jadi kan kalau nggak betul-betul disusun perjalanan ya kan bisa lewat tuh repot. Iya. Jadi lu bisa lihat tuh kereta pertama pagi itu akan berangkat jam berapa dan kereta terakhir yang sampai di kota lu itu jam berapa? Ya, itu kalau sampai akhirnya malamnya meleset, ya harusnya naik kereta kita switch ke bus gitu ke misalnya. Bus, ya. Misalnya nggak ada juga bus ya kita jalan ya. Kereta terakhir jam berapa tuh? Kalau lu sampai kemalaman, itu? Kalau yang di ujung-ujung itu kan nggak terlalu malam kan? Nggak sama, itu jam 7 biasa udah selesai. Iya, kan? jam 9 terakhir. Jam 9 iya. Jam 9 terakhir. Gitu kalau yang besar-besar kan mungkin sampai jam 11. Betul, iya. Tapi kalau yang ke ujung itu jam 9 tuh udah paling malam. Jadi ketika lewat itu otomatis kita harus switch cari, aduh kita naik apa ya, nggak bisa naik kereta, naik bus. Wah nggak bisa naik bus, jalan gitu misalnya. Kalau emang udah terlalu lelah gitu terus naik taksi ya mau nggak mau gitu kita naik taksi. Tapi yang paling penting lu sudah susun semua tuh itu berjalan dengan baik semua ya. Kunci sebuah liputan tuh persiapan. Benar. Jadi di sananya kan kita nggak akan tahu gua mau ngapain apa yang terjadi betul. Gua harus apa nih? Dari hari ke hari ini gue bagaimana? Itu yang kita persiapan lakukan. Persiapan keberangkatan itu kan. Iya. Susunannya seperti apa. Kedua, persiapan ketika kita ketemu narasumbernya kan. Apa nih yang mau kita tanyain kan? Kalau kita misalnya ya di mix zone atau di tempat latihan gitu. Ya pasti maunya nyarinya yang ngetop-ngetop dong. Pemain top dong, bintang dong. Wah, gue mau wawancara Ronaldo nih. Tapi kan belum tentu lu dapet Ronaldo, itu kan kadang-kadang dia terlalu waktunya terlalu susah untuk bisa diberhentiin gitu yang kayak gitu-gitu. Ternyata lu dapetnya pemain yang nggak ngetop lah dari Portugal, Bruno Alves lah misalnya gitu. Kan lo harus tahu Bruno Alves tuh latar belakangnya apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi satu tim itu udah harus kita hafalin tuh. Paling nggak kita punya catatannya. Dia main di liga apa, dia capsnya berapa gitu-gitu. Alves ini udah paling tua belum nih di tim kan? Wah dia bisa tahu tuh main di klub mana. Jadi ketika ketemu kita udah tahu apa yang kita mau tanyain. Dia juga, lo tahu ya gitu. Jadi nggak kosong gitu kita kunci ketemu. dari sebuah persiapan itu. Betul. Nah, lu kan pertama kali itu berangkat itu kan? Untuk meliput di Euro itu pertama kan? Di 2008. Di itu ya. Umroh ya? Iya, itu Euro pertama buat lu kan? Euro pertama. Itu bagaimana? Begitu lu ditunjuk kemudian lu sampai di sana, lu kaget nggak lihat stadionnya ini persiapan itu gimana? Biar cuma singkat lu coba cerita dulu. Kalau liputan besar tuh mungkin Piala Dunia Klub udah pernah dulu. Tapi ini kan kita bicara Euro kan. Jadi berarti lu umroh dulu pertama kali ini. Itu gimana ya? Kaget juga kan lu ke Swiss apa? Pasti kan dari acara pembukaannya seperti apa. Itu. Kayak gitunya terus stadionnya kan pasti disulap kan. Iya. Yang biasa kita lihat kan banyak di renov kan pasti kan terus dipercantik lah ya. Pasti. Bukan bentuk kayak stadion biasa kita nonton Basel. Klubnya kan beda dengan Basel ketika mereka menjadi tuan rumah Piala Eropa. Itu buat itu tersendiri gitu. Belum lagi di press room ketemu orang-orang yang selama ini kita tulis kan. Desai ini baru hari pertama udah ketemu Desai kan. Banyak mantan pemain tuh mantan pemain banyak tuh yang jadi kolumnis tuh. Betul. Banyak gitu. Vladimir Smitser baru banget tuh ketemu kan. Betul. Wah yang kayak gitu ya masih starstrucknya adalah yang kayak gitu. Nah cara kirim beritanya gimana yuk? Kan mereka pengen lo di tabloid itu kan berbeda dengan waktu itu kita itu di harian itu kan. Itu betul-betul speednya kan luar biasa tuh. Nah lu karena lu di tabloid bagaimana? Cara lu atur peliputannya untuk kirim berita, kan ada features banyak. Betul. Ya kan? Ada review-nya gitu. Gimana tuh? Kalau ini kan biasa kan kita dikasih space ya. Ya, halaman berapa lu pegang ya kan? Ya. Ada 2 sampai 4 halaman. 2 sampai 4 halaman ya. Untuk orang yang berangkat keluar gitu. Oh gitu ya. Jadi itu harus kita isi gitu kan. Selama liputan itu. Jadi kan harus kita pirit kan. Iya. Kita misalnya Senin habis deadline gitu. Berarti Senin siangnya kita udah harus siap kita mau kemana nih. Terus Selasanya kita harus tahu mau kemana. In the meantime kita harus nyiapin berita kan, harus kita cicil dong. Harus kita cicil dulu, harus kita cicil seperti itu. Lalu pas terakhir ya baru pengiriman lah. Pengiriman bisa kadang dari
dari apartemen, kalau kita pas lagi di stadion bisa dari press room, dari tempat latihan juga ada media centernya kan, banyak tempat yang bisa kita manfaatin untuk ngirim berita. Dan pasti, itu ada pembagian tugas kan di antara kalau lu 2-3 orang ada pembagian tugas kan, ya kalau foto ya udahlah foto dia tahu, tapi kalau 2 wartawan tulis lu bagi itu, satu di kota ini pegang ini, lu pegang ini gitu ya. Kemarin pas yang itu kebetulan satu di Austria, satu di Swiss. Satu gitu. di Austria, satu di Swiss, jadi dibagi ya. Di Austria, satu di Swiss, betul, dibagi. Jadi ya punya tanggung jawab masing-masing gitu kan. Di Austria home base-nya Jerman, home base-nya Kroasia, tim-tim banyak yang ada di Austria pada waktu itu. Ya udah bikin program liput mana aja gitu. Di Swiss juga seperti itu. Bikin program mana aja yang akan kita liput. Jadi emang udah kita bagi. Cuman yang selalu saya garis bawahi ketika tim berangkat, kita nih satu tim. Kita jangan mikir egois. Gue udah ngirim berita nih, bodo amat temen gue udah ngirim apa belum, nggak bisa gitu. Suatu waktu lu bisa aja mendapatkan masalah dan lu tidak bisa kirim berita. Jadi harus di cover oleh temen lu, karena yang tahu dari Jakarta kirim segitu 4 halaman nggak mau tahu kan? Mereka nggak mau tahu, pokoknya lu udah berangkat. Betul, harus isi. kirim. Berarti harus isi. Kita harus siap untuk menutupi teman kita yang cuma dapat berita 2 misalnya. Sebaliknya begitu, mungkin aja gue nanti akan susah kan untuk ada masalah trouble apalah, akhirnya ditutup. Jadi kita harus nyiapin mindset bahwa kita liputan sebagai satu tim ya. Kita bukan lu di kota itu, gue di kota ini, masing-masing terserah lo gitu. Iya, dan dengar-dengar dalam peliputan itu lu pernah di 2000 dengan Balotelli katanya ada masalah apa sih? Coba lu, ada pemain Bengal Italia yang nyemprot lu, itu gimana ceritanya? Itu emang aneh itu orang sih, terus terang deh. Balotelli ini? Iya. Balotelli, why always me? Iya kan? Itu emang orang nyentrik emang nyentrik gitu. Nah, ceritanya? Jadi kan 2012 ya, 2012 ini di Polandia. Ya, betul. Mereka itu kandangnya atau markasnya tuh di Krakow. Di Krakow, ya. Tempat latihan mereka lah. Ya. Di stadionnya Krakow, di situ ada media centernya juga gitu. Udahlah ke media center, habis wawancara Daniel De Rossi. Kebetulan di press Italia. Di tiap press center itu ada session press conference kan? Pasti ada. Ya. Jadi siapa hari ini jatahnya siapa? Betul. Kebetulan pada waktu itu De Rossi. Iya. Habis wawancara dia, terus yang lain udah mau mulai latihan nih. Terus De Rossi, oke, gue harus cabut. Oke, gue cabut. Terus yang lainnya udah pada ikut ke tempat latihan kan? Gue nulis berita dulu deh satu. Oke, gue tulis berita dulu. Jadi emang bukan mau nonton latihan mereka gitu, emang pengen ke preskon itu ketemu si De Rossi. Dan habis itu baru saya nyusul ke sana lihat bubarannya seperti apa gitu pas latihannya. Sampai di sana kan lagi latihan tuh. Si Italia lagi latihan tuh mau menjelang semifinal lawan Jerman. Oh, itu Jerman lagi bawaan dari kemarin nggak bisa habis si Jerman. Jerman lagi. Yang menang Italia itu. Iya. Lu bertegas lagi sama Haryo. Yang buka baju itu. Iya, itu dia yang hajar dari jauh kan? Iya. Makanya aduh. Jadi mereka udah latihan. Saya baru datang kan. Saya datang. Balotelli nih di depan pintu tuh ada rumput gitu. Iya. Si anak yang manis itu. Iya. Anak yang senyumnya manis itu. Terus, Mario. Terus dia bisa bahasa Inggris juga gitu. Iya, Terus ngobrol. Dia pernah main di City kok nggak salah ya? Main di City. Iya. Terus ngobrol. Terus ada adeknya dia kebetulan di situ nih, adek gue demo trial di mana gitu, nggak tahu adek bener nggak tahu enggak gitu, pokoknya dia bilang this is my brother, dia bilang gitu. Terus main kucing-kucingan sama gue juga, main kucing-kucingan bertiga. Balotelli main kucing-kucingan sama Sabto Haryo. Nggak ada orang yang bisa main kucing-kucingan sama Balotelli di dunia ini, cuma satu, Haryo. Main rondo sama dia gitu bertiga, tak tuk udah, terus tawa-tawa sambil ngobrol-ngobrol. Apa yang gue tanya dia jawab gitu. Wah, ini orang baik juga ya, maksudnya di luar dari yang apa yang dipotretin orang lah. Iya. Terus sampai pada momen, oke, udah ya, udah. Mario, foto dong berdua. Iya. Terus dia ngeliatin, lu ya, dasar ya wartawan lu memang rese lo semua. Aduh, gimana sih ini orang, gue bilang. No, take a picture. No, tiba-tiba marah. Marah dia. Marah dan gak jelas dia ngedumel bahasa Itali. Waduh. Ini gimana sih?
2 menit yang lalu loh kita baru main bola bareng gitu. Habis main bola bareng, ngobrol bareng. Lu mesti balas ke dia, yuk Pak Fangkulo. Iya, Pak Fangkulo. Bapak Napoli. Iya, testa di cazzo. Sudah pakai testa di cazzo lo. Comunare, bukan itu ya, itu iklan. Bukan. Itu mesti ajar dia. Jadi baru habis main. Marah-marah. Habis itu terus marah-marah asli, betul-betul marah yang lu semua. Terus wartawannya pada pulang kan, pada turun terus selesai latihan merekanya gitu. Iya. Turun gitu, nih ditunjuk-tunjuk wartawannya. Ini juga. Terus dia ke belakang bus gitu. Ke belakang bus sambil ngintip-ngintip. Wah, ambil nunjuk-nunjuk, terus ngumpet lagi, nunjuk-nunjuk. Ini apa sih ini orang nggak jelas banget. Nunjuk-nunjuk gini-gini sambil ngedumul bahasa Itali gue. Ih, gila lo ya. 2 menit lalu kita ngobrol, kita main bola. Gue minta foto, tiba-tiba marah yang ngamuk, yang ngedumel terus marah-marah dan semua wartawan turun dimarah-marahin juga. Gila nih emang orangnya. Berarti benar potret orang bahwa orang ini rese. Tapi lu termasuk orang yang beruntung ya. Beruntung dong. Beruntung juga sempat main bola. Ini kalau di Indonesia ini namanya kucing-kucingan. Iya, kucing-kucingan. Iya, bisa begitu. Tapi setelah itu marah malah. Itu marah. Aneh juga ya. Aneh banget. Kan dia emang berapa kali bermasalah dengan pers kan. Iya. Makanya terus dia bilang marah-marah sama pers. Padahal dia udah tahu jelas ketika gue datang gue pakai pers, gue ngobrol dari Indonesia, wawancara kecil lah gitu kan, karena nggak informal gitu. Jadi Balotelli itu bukan cuma dengan pers, dengan pemain juga dia bermasalah, dengan pelatih dia bermasalah, dan dengan gadis-gadis cantik dia bermasalah. Iya kan. Tapi dia nggak latihan, dia marah-marah di semifinalnya 2 gol gitu. Itu dia. Balik lagi. Biasanya pemain-pemain bengal begitu, pemain-pemain yang aneh itu semua selalu itu jadi bintang. Iya. Itu agak itu momennya dia ya kemarin. Iya, itu memang luar biasa bagi dia. Tapi yang penting lu punya cerita khusus dengan dia. Dan ada lagi cerita lain, lu katanya paling hobi, paling doyan kalau ke luar negeri itu lu belanja. Itu lu. Kok lu nggak pernah kasih ke gua, lu beli. Jadi teman kantor lu beliin oleh-oleh, lu kasih ke mereka semua. Gua kasih Bang Ropa. Luar biasa. Dari Euro 2016. Luar biasa ini. Pancingan gua masuk ke barang itu. Masuk ke barang. Dan memang Spanyol dia kasih. Karena Spanyol kalahin Jerman. Jadi mau tidak mau besok saya pakai ini. Hari Senin saya akan pakai ini. Ini luar biasa ini. Waduh ini. Buat Om Ropa. Ini harus biasa ini. Aduh, memang mantap sekali ini. Mantap betul ini. Spanyol dikasih sama Haryo. Terima kasih banyak ini. Ini luar biasa ini. Jadi waktu gua pancing mana oleh-oleh langsung rupanya beliau ini sudah siapin buat saya itu. Tapi teman-teman ada cerita teman-teman kantor lu suka beli katanya kalau sudah ke luar negeri, makanya lu paling doyan itu yang membuat lu back to back berangkat kali. 2 kali karena beli katanya saya dengar wah lu paling hobi. Jadi teman-teman di kantor begitu lu datang senang lu kasih sesuatu. Ini dia cuma syal kan lumayan kan. Syal ini buat lu, kaos. Itu benar ya? Coba cerita lu kalau lu tapi kalau apa ya culture kita sih. Iya. Saya juga dulu begitu. Begitu pasti kan? Begitu pasti kan menyenangkan kasih ke bos-bos kan yang udah kirim kita. Begitu itu wajar. Tapi lu bagaimana? Lu banyak bawaan. Kalau pulang ke sini bagaimana? Repot pasti bawaan. Koper lu overweight terus. Pasti itu. Overweight terus. Karena emang pada dasarnya suka koleksi jersey sih. Iya. Emang suka jersey. Terus ya kebetulan kan di tempat yang kita bisa dapat jersey yang cukup banyak gitu kan, dan enaknya di sana ketika event berjalan, ketika tim itu udah tersingkir, kaosnya jadi tinggal 30%. Iya, benar. Ya kan? Iya, diskonnya besar-besaran. Tim yang udah nggak lolos tuh 50-30%. Ya udah makin. Memang tahu sekali tuh cara pasar. Pasti kalau belinya di awal-awal, nggak boleh beli di akhir-akhir. Akhir-akhir. Nggak boleh di awal-awal. Cuman kadang-kadang kan ini juga ya. Tapi kalau udah habis gimana? Makanya habis. Betul. Kadang-kadang ya 50-50 gitu. Iya, gitu. Ntar aja dah pas terakhir nggak ada, udah habis gitu. Biasanya kalau tim finalis 2 itu cepat habis ya. Iya. Tapi kalau tim-tim udah tersisi duluan, nah itu murah itu diskonnya. Murah. Jadi lu bawa ke sini pasti udah tunggu dong, teman-teman kantor udah tunggu semua. Haryo datang ini. Waduh gua dapat nih, Haryo datang. Pasti bos, "Yuk lu berangkat lagi enggak?" Nah, itu pasti gitu. Dikasih nih paling sama kayak saya kan di pembaruan dulu. Yuk, begitu datang bos udah tanya, "Lu kapan lagi mau berangkat?" Oh iya. Biasa kan. Masuk barang itu, kita sogok terus kasih kan. Begitu. Nah, yuk. Selama lu liput di 2008 itu mana sih yang paling lu rasa agak berkesan sekali malu untuk pertandingan yang paling membosankan lah, yang membosankan di 2008 sama 2012 itu di mana? Lu masih ingat-ingat nggak kira-kira? Pasti ada dong pertandingan yang boring bagi lu. Alah, kenapa sih gua datang di pertandingan ini? Itu di mana ya? Lu pernah? Enggak sih, karena kan kita memilih match kan. Iya pasti. Kita gitu kan? milih match dan
kita yakin bahwa match itu pasti Pasti seru dong. Iya, Iya. seru dan punya Iya. value dan Heeh. pasti serunya lah. Kita selalu kan gitu karena kaitannya juga fotonya akan menjadi cover kan Iya, seperti itu kan. betul. Pemilihan match itu berpengaruh kepada apa yang akan kita sajikan gitu Iya. kan. Selain materi wawancaranya, selain hasilnya, review-reviewnya, tapi juga fotonya kan. Fotonya penting. Ketika tim bagus yang tanding dan akan masuk di halaman muka gitu kan. Iya. Itu kan sudah kita set dari awal gitu dan ya alhamdulillah nggak ada laga-laga yang gue bilang membosankan sih. Mungkin membosankan 2008. 2008 apa? Ada satu aja yang lu rasa. Perancis Itali kayaknya tuh satu laga. Padahal dua tim besar itu loh. Iya, tapi Nah, kan apa pada yang waktu membuat lu bilang ini agak kurang greget gitu? laga terakhir grup di mana Perancis tuh udah pasti lolos. nggak lolos justru. Udah nggak lolos. 2008 tuh udah nggak lolos. Nggak Tapi lolos, iya. Itali kan ketemu Spanyol di perempat finalnya kan. Jadi Perancisnya udah nggak lolos. Ribéry di menit ke 8 atau menit berapa cedera. keluar ditandu. Jadi emang laganya udah nggak terlalu enak untuk ditonton sih laga. Padahal kan jaminan mutu bagus Iya. sebetulnya kan. Cuma mungkin apapun yang terjadi nggak ada ngaruh sama sekali buat Prancis kan. Iya, Udah out duluan. udah out duluan. Itu yang membuat bahwa pertandingan itu yang diharapkan padahal bagus. Iya. Malah buat lu aduh ini jadi nggak bagus. Iya, Itu 2008. Cuman di situ gue ketemu dengan istrinya Gianluigi Buffon. Itu yang paling enak. Itu kok Seredova. Iya, Alena Seredova. Waduh, Pokoknya kalau cewek-cewek papi luar biasa. iya, saya masih hafal. Begitu dibilang Buffon, saya belum sempat dijawab. Seredova. Iya. Alena Seredova. Iya, Itu luar biasa. Cantik pun. Bellissimo. Luar biasa ini. Pas Lalu- duduknya di belakang saya gitu kan. Oh, pas di belakang. Nah, itu gimana? Pas dia turun, Alena. ngajak Wah. foto dong. Oh iya, Ajak foto. Kapan lagi foto Iya. sama Alena? Cuma cewek sebegitu bagus, yo. Kok bisa Buffon bikin semena-mena cerai gimana itu ya? Padahal kan top itu ya. Iya. Model paling top itu ya. Iya, Ceko, Saya- model asli Ceko ya. Asli Ceko ya. Bisa Buffon cerai ya, tapi itulah urusan mereka lah. Jangan urusan kita lah, bukan urusan. Ngapain kita mau urus-urus begitu kan? Kan Bang Ropan yang urus. Itu dia makanya. Tapi gue sangat menyayangkan cewek yang begitu Iya. bagus, ibu yang luar biasa kok. Tapi ya begitulah di Itali sana ya udah. Karena mereka artis-artis bintang, semua cewek mereka bisa dapatkan. Iya. Itu kan. Yuk memang bagus sekali di sana. Nah kalau di 2012, yuk, pertandingan mana? Kan tadi 2008 lu bilang. Di 2012 pertandingan yang kurang menyenangkan buat lu masih ingat nggak? Di mana? Di stadion mana lu liput? Gue lupa aja nih partai-partainya apa ya. Coba lihat itu. Nah, Iya, aduh. itu benar disimpan nih. Jadi bisa dilihat tuh. Kan semua partai bagus. Nah, ada mungkin satu partai yang lu anggap kayak tadi Perancis yang diharapkan bagus malah Iya. udah nggak jadi bagus karena sudah tersisih. Ini Jermani, Greece, Jerman Yunani, kayaknya biasa aja tuh. Jerman selalu biasa aja, dibilang biasa aja. Aduh, anti betul. Czech Republic, Portugal. Nah. Itu 2020. Denmark, Jerman. Cek Polandia, Italia, Kroasia ya. 2012 tuh apa ya? Partai-partainya sebetulnya kalau saya pribadi ya, Iya. untuk nonton di stadion itu bukan something yang saya incar gitu. Ya mungkin untuk ketemu di mix zone dengan Mix zone, pemain ya. itu menjadi salah satu tujuan juga Ya. gitu. Cuman kalau kita tonton di stadion ya samalah dengan nonton di stadion manapun gitu. Maksudnya euforianya tidak apa ya? Tidak sespesial itu, nggak selalu spesial lah kalau kita nonton di stadion kan. Kadang-kadang di TV bahkan lebih kita bisa lihat dari segala sudut gitu. Kalau ada yang kontroversial yang mana tuh kita bisa ulang-ulang. Kalau di stadion kan kadang-kadang momen itu hilang kan Iya. ketika kita tidak lihat. Tapi yang justru lebih saya cari adalah liputan-liputan ke markas-markas itu. Itu yang di bagus. situ ya, kan di markas-markas ya. pemain tuh lebih condong agak rileks kan. Iya, Ketika latihan tuh mereka lebih rileks. Nggak mengganggu mereka punya, ya betul. Betul. Kadang-kadang kan kalau habis pertandingan kalau kalah kan udah mana mau berhenti, bablas aja kan. Wow, tim gua habis kalah gitu kan. Iya. Jalan. Nah, kebetulan kalau di partai-partai di tempat-tempat latihan itu justru kita bisa mendapatkan yang tidak bisa didapat oleh orang lain gitu kan. Iya. Kita datang di saat orang-orang banyak yang justru mencari stadion, tapi saya justru mencari tempat-tempat latihan yang justru yang sulit untuk dicapai gitu. 2008 lo ini singkat aja, ini kota mana yang menurut lu yang menyenangkan di Swiss ini, di Swiss yang lu ingat selain yang tempat lu tinggal itu menyenangkan, Iya, iya. itu di kota-kota besar itu di mana yang lu anggap
Iya, yang paling bagus. Di Genève. Genève. 2012 di mana? 2012. Kalau di Swiss Genève, 2012 di mana yang lu rasa oke lah nih kota ini, pemandangan untuk kota? Kalau Warsawa selalu punya something special karena saya pernah tinggal di situ kan. Warsawa. Saya pernah tinggal di situ 5 tahun. 5 tahun Sabto Haryo pernah tinggal di Warsawa. Sebelum dia jadi wartawan dia di anak Polandia ini. Di eranya Anak Polandia. Boniek dan Lato. Wah, Boniek pasti tahu. dan Lato dan angkatannya Bung Papi. Iya, angkatannya. Dan Casimir Day-nya di situ kan. Iya. Waduh, Civic ini apa? Boniek ya? Boniek, Smolarek ya. Smolarek, pemain-pemain biasa ini. Wah, di pemain Polandia. lama. Tapi yang agak nggak bisa saya lupakan ya dari 2012 tuh kayaknya saya hampir mati tuh kayaknya. Hampir mati. Hampir Kenapa? mati di kereta. Oh, di kereta. Di kereta tuh saya satu kompartemen sama orang gila, orang mabok tapi badannya tuh gedenya tuh kayak apa ya? Nah, segede dia nih, badannya gini. Iya, mungkin ada juga yang lebih gede itu. Shaquille O'Neal. Nggak segede O'Neal sih, cuma gede banget. Dan kita bayangin seorang hooligan yang besar, botak, tatoan, Wih, mabok, masuk ke kompartemen yang lo duduk sendiri, bayangin lo. itu gemetar tuh. Untung lu nggak kencing ya. Jadi gini nih, gue masuk ke tempat kereta kan. Ya. Tempat kereta, terus ada orang mabuk tuh di kursi. Ya. Udah rese, udah marah-marah sama orang, udah ituin tukang di stasiun, Iya. udah rese lah. Udah rese udah. Buset nih orang ngapain sih? Udah bawa minuman lah. Udah bawa minuman segala macem, Iya. tumpah. Udahlah. Wah, untung keretanya udah mau datang nih kan. Wah, kayak datang gue masuk set. Wih, kompartemen kosong nih kan, di sana pakai kompartemen kan. Iya. 3 sini, yang kita pintunya bisa ditarik tutup Tarik, gitu tutup, ya. 3 sini. Pas gue masuk, wih kosong. Oke. Duduk nih gue bisa tiduran nih kan. Gue taruh di atas, gue tiduran. Nggak tahu tuh. Satu itu ada di Toto situ. masuk. Si orang itu. Aduh. Loh. Ya anjirnya masuk ke kompartemen. Masuk terus wah langsung bawa alkohol. Iya, kan? lo pastilah. Bawa alkohol, terus kelihatan dia mabok lah. Mabok, kelihatan iya. dia mabok, ngoceh-ngoceh. Kabur nggak lo tuh? Ya kagak bisa kan, kompartemennya langsung ditutup sama dia. Dak, wah, anjir, mati nih gua. Selama 30 sampai 40 menit, gue belaga jadi orang bisu tuli. Asli, gue nggak mau berkomunikasi sama dia. Iya, pura-pura aja. Pura-pura aja bisu tuli gue. Asli tuh. Gitu-gitu kan. Pokoknya, wah gue gak mau gimana caranya, gue gak mau sampai ngobrol lah sama dia. Iya. Tapi dia tuh agresif banget. Iya. Ngajakin ngobrol gitu. Terus ngomongnya digini lagi gitu kan. Ya mungkin terus gini-giniin palanya ke dadanya dia. Waduh. Friend mungkin gitu ya maksud dia. Oh gak, gue jadi friend lo. Asli. Wah anjir nih gitu. Terus dia mau kayak berusaha build a conversation gitu kan. Tapi gue bilang nih, gue nggak mau nih ngobrol sama nih orang kan karena betul-betul marah-marah tiap orang lewat dia nendang-nendang pintu, betul-betul inilah apa ya, menakutkan gitu orangnya kan. Terus udahlah, terus duduk, tiba-tiba dia keluarin ini bir. Bir dia bilang. Pas dia buka, muncrat ke gua. Gua bangke nih orang. Jadi dia buka pun langsung. Iya. Kan dia dia gini-gini. So, ya orang mabuk. Mau ngelap-ngelap gitu, udah usah. Udah gitu. Terus dia masukin tangan ke kantong kan, keluarin. Wah, dia ngeliatin ada koin gini. Ditumpahin koin. Apaan sih ini orang? Sini, dia keluarin dari sini. Iya. Pisau. Waduh. Pisau lipat, gue bilang. Iya. Mati nih gue. Mampus. Pisau lipat. Dia ngeluarin set. Dia gitu-gitu ketawa. Apaan sih? Tapi kan gue gak mau, kalau kabur ntar dia tarik malah gue kenapa-napa. Iya. Gue mau kabur, tas gue di atas kepala dia gitu kan. Gue gak bisa ngambil tasnya kan. Iya. Anjir gimana gue cara kabur. Diem, terus dia udah agak ngantuk-ngantuk kan. Iya. Wah tidur dong please. Nggak tidur juga. Wah bangun lagi. Wah terus kayak mau ngobrol lagi gitu-gitu kan. Gitu lagi. Wah gitu. Apaan sih ini orang mau ngajak ngomong apa sih? Gue nggak mungkin ngerti juga gitu kan. Terus gue tetap gini kan. Gitu. Dia kayak percaya nggak percaya kali dia ini orang bener-bener bisa tuli apa enggak sih gini. Kayaknya gue pengen ngajak dia ngobrol gitu cuman.
males gue. Terus dari sebelah kayaknya tahu gitu kalau gue tuh terancam lah gitu kan. Come on, sini gue bilang. Gimana gue bilang gitu, dia di situ. Wait gitu kan. Terus begitu dia meleng gitu, oke, go. My bag di atas, gue bilang gimana caranya. Terus wait gitu. Terus dia panggil temennya kan, tas gue diambilin, terus gue cabut, terus gue duduk bareng mereka berenam tuh, tiga. Wah, asli gue lemas. Baru situ baru lega di situ. Lega banget kan, dia bilang. Aduh. Lu ngapain sama dia? Ya gue nggak tahu dia masuk. Tuh emang gila tuh orang tuh. Terus dia masih marah-marah kelihatan. Jadi dari tempat gue duduk beda 3 kompartemen lah. Iya. Kelihatan tuh dia nendang ini, nendang pintu, nendang jendela, teriak-teriak. Terus sampai ke stasiun berikut, Toto datang tuh polisi tuh naik ke atas, set naik, diciduk dia. Langsung diambil ya. Diciduk, dibawa turun kan. Tuh temen lo tuh dari jendela. Udah aman untung. udah. Waduh. Tapi 40 menit asli. Lu tegang tuh, mencekam ya. Jadi orang bisu tuli betul. Bisu tuli. Itulah pengalaman Haryo ini luar biasa tapi itu nggak bisa terulang lagi yo. Nggak bisa. Kapan lagi cerita-cerita begini yang paling enak sebenarnya. Dan sebelum kita akan ada tanya jawab yang cepat, lu mesti jawab cepat ini. Iya, boleh. Kita istirahat sedikit dulu, minum dulu lah. Minum dulu. Ini dari Manakala ini. Ini kopi Manakala. Manakala luar biasa. Coba kita rasa. Manyos benar ini. Jadi kalau Anda ada di Bintaro silakan Anda mampir di Bintaro, di Kreo, dan juga kalau di Superindo di Pancoran sini Tebet, nah Anda mampir ke lantai 2. Ada Manakala silakan mampir. Anda harus PR-nya minum. di sini. Harus minum. Dan kita tiba pada saatnya ini, lu harus jawab cepat ini. Ya, harus jawab cepat ini. Ada jadi siapin oleh ini teman-teman di sini di Jebret ini. Wah, ini luar biasa. Kalau bisa jawab ini, aduh, kita pasti Gary nih biangnya nih. Biasa, siapa lagi? Lu nih? tahu dong ini jawab. Jadi gue mesti konsentrasi benar juga ini. Siap yuk? Yes. Lu mesti jawab ini cepat ini. Ya. Pertama, Scotch whiskey atau Irish whiskey? Scotch whiskey atau Irish whiskey? Scotch whiskey. Oh gitu? Ya. Apa alasan lu pilih Scottnya kenapa? Skotlandia, iya kan? Coba. Nggak lihat. Weh, rupanya dia udah siap tuh Scotland. Jadi bayangin di dalam Spanyol, di luar Scotland. Luar biasa ini. Jadi itu ya yang menjadi ini ya. Oke. Yang kedua, U2 atau Coldplay? Ini grup band ini. Band yang lu senang yang mana? Waduh, berat banget tuh. Dua-duanya berat punya ini, Bos. Iya. Berat punya. Tapi satu aja pilih, satu aja. Waduh. Iya YouTube kan? sih. YouTube. YouTube. Mungkin ada yang lu bisa jawab. Masa gue pakai kos YouTube sekarang? Iya. Kenapa lu pilih YouTube? Karena apa? Mungkin lagu-lagunya kah atau apa? Iya. Atau bandnya oke? Karena dari SMP udah suka YouTube. Dari SMP sudah ngikutin. Oke, next ini. Diundang liputan eksklusif ke Anfield atau jalan-jalan sama keluarga ke Eropa? Mana? Diundang ke Anfield atau jalan-jalan sama keluarga ke Eropa? Jalan-jalan sama keluarga Eropa, mampir di Anfield. Nah. Jalan-jalan sama keluarga mampir di Anfield. Boleh juga sih, masuk juga sih itu. Waduh. Oke, sekarang seandainya disuruh milih buat dapat wawancara eksklusif ini, wawancara Luis Aragonés atau Vicente del Bosque? Luis Aragonés. Kenapa Luis Aragonés? Karena pada saat itu lu ada di sana waktu itu. Karena emang pas dia kepilih, ya. Pas kebetulan liputan 2004 ke Spanyol, ya. Khusus nonton pertandingan tuh pelatihnya udah dia. Iya. Dan dia kan lumayan kontroversial ya. Ketika ditanya-tanya tuh selalu punya jawaban lah untuk wartawan, terutama yang urusan si Raul itu kan. Ya. Kenapa sih lo nggak manggil top scorer lo ini kenapa nggak lo panggil gitu? Dia punya alasan tersendiri tapi. Iya, alasannya cukup jelas gitu. Iya. Berapa kali Raul ikut Piala Dunia? Berapa kali Raul ikut Piala Eropa? Iya. Apa hasilnya? Betul kan? Iya. Lo kan nyari hasil. Iya. Dan ketika dia kepilih, kebukti. Oke. Dan dia bisa mempersatukan Barcelona dan Madrid dalam ruang ganti. Betul. Jadi itulah jawaban Luis Aragonés dipilih oleh. Tapi kalau wawancara sekarang nggak mau ya? Ya. Udah almarhum soalnya. Iya. Oke, next. Euro 2008 atau Euro 2012? 2008. Kenapa? Karena ya lagi-lagi Spanyol pertama juara dan liputan pertama. Liputan panjang pertama di Euro. Ya, itu benar itu. Kedua, berikut. Liverpool atau Barcelona?
Anjir. Ini yang siapin ini siapa ini kan tahu aja ini kan. Maharyo mesti jawab nih. Liverpool atau Barcelona? Liverpool deh. Kalau Barcelona ada Justin soalnya. Oh, Barcelona ada Justin itu, aduh. Jadi Liverpool aja deh, katanya pakai D lah kan. Aduh. Seandainya disuruh pilih nih, Liverpool menang Liga Champions ke-7 atau menang Premier League kedua. Di musim, maksudnya kedua yang di musim ini, di musim apa? Modern gitu. Atau Liga Champions ke-7. Disuruh pilih nih mana? Liga Champions. Liga Champions ke-7. Alasannya apa? Kenapa lu pilih itu? Karena memang harus ke-7. Biar sama dengan Milan gitu loh. Oh iya bisa. Iya kan? Biar meninggalkan Munchen gitu loh. Jangan sampai 6-6. Iya. Karena memang lebih prestisius champion lah. Oh, lebih jelas. Itu lebih jelas champion. Itu benar-benar. Oke, dan ini letaknya Louis Vuitton atau Hermes? Apa? Orang gila nih. Ini gua hanya baca. Kalau cewek dikasih ini sih enak pertanyaannya. Iya. Tapi Haryo, mungkin buat istri kali ini. Louis Vuitton atau Hermes? Louis Vuitton aja deh. Louis Vuitton. Hermes nggak masuk akal harganya. Hermes nggak masuk. Ya. Kenapa Louis Vuitton? Iya, Hermes nggak masuk akal harganya. Hermes nggak masuk akal. Hermes itu nggak masuk akal bagi. Ya, jadi Louis Vuitton aja. Louis Vuitton aja. Itu akhir dari harus jawab cepat dari Haryo yang semua tuh bagus itu ya. Jadi sebelum masuk ke prediksi nih, ada prediksi lagi. Sebentar sebelum menutup, prediksi saya mesti baca lagi ini. Aduh, ini ada dari teman-teman yang kirim buat Mas Haryo ini. Ini Rio Kewo_art. Mas Haryo. Yes. Sama-sama fans Torres nih. Sama-sama fans Torres. Widih. Ini. Mau nanya dong. Iya kan? Waktu ngeliput apa ini? Spanyol per hari per hari gedean 2008 atau 2012 dan berapa Mas? SPJ. Oh, SPJ. Jadi lu punya pengeluaran biaya di sana itu bagaimana? Lebih besar di 2008 itu lebih gede 2008 atau di 2012? Dan berapa Mas? Kok cari tahu? Cari tahu berapa lu? Matang mesti tanya langsung ke Rio. Mau nggak dia? Mau nggak? Nih Rio kayak gimana? Waduh. 2012 karena saya udah jadi redaktur pada waktu itu, jadi otomatis lebih besar. Di 2012 udah lebih besar dong. Iya, Jadi iya. pengalaman dari 2008 udah bisa ambil di situ. Oh ternyata kecil ini. Begitu dikirim lagi mesti naik dong. Naik kalau uang saku $100 harus $200 dong. Nah gitu jadi. Iya dong itu harus begitu. Jadi memang mantap sudah jadi redaktur. Mipan Silver Girl. Pengalaman terburuk atau culture shock saat liputan Euro ada nggak Mas Haryo? Kalau terburuk ya tadi tuh. Itu yang Yang mencekam di kereta 40 tadi, menit itu. 40 menit menjadi bisu tuli. Jadi bisu tuli. Iya kan ada orang mabuk. Waduh, itu yang bisa. Oh, rupanya di situ ya yang kelihatan yang bisa Mas Haryo paling mencekam di situ ya. Paling mencekam. Yang lainnya ya standar lah. Standar Maksudnya ya? masih bisa kita lewati lah. Ya pulang kemalaman harus kita jalan segala macam tuh udah biasa ya. Iya. Tapi kalau satu kompartemen sama hooligan gila tuh baru sekali. Aduh. Iya. Terakhir, Yati19_77. Bung Haryo, pernah nggak ngeliput pemain-pemain yang berlaga di Euro ada kejadian unik di lapangan? Kayaknya udah pernah. Coba. Mungkin Kejadian unik di lapangan. kejadian unik. Jadi lu liput nih, jangan Eropa. Kemudian di lapangan lu lihat ada kejadian yang unik di lapangan sementara bertanding apa tuh? Tiba-tiba mungkin wasit sepatunya terlepas lagi lari, iya kan? Kalau 2008 ada striker kan, ada orang masuk ke dalam lapangan. Itu yang di mana ya? Tuh, lu Itu masuk di- waktu. Lu ada lu lihat tuh ya? Ada. Nah, Ada. ini mungkin yang Yati pingin tahu nih. Pas unit. di Brasil pun yang final, Heeh. yang si YouTuber dari Rusia tuh siapa namanya? Oh, yang cewek itu ya? Yang Cowok. Oh, cowok. Yang si siapa tuh namanya? Yang YouTuber. Aduh lupa gue namanya. Oh, yang cewek yang di Rusia mungkin kalau nggak salah waktu itu. Iya 2000 itu Iya, ya. 2000. 2018. Tapi ini di Euro ini, tanya di Euro nih. Pernah ada nggak kejadian ya? Kalau seingat iya, lo gitu. si penonton ada yang masuk ke lapangan. Penonton ke lapangan itu. Nggak pakai baju gitu kan. Nggak Bawa- pakai baju. Nggak pakai baju. Itu ya mungkin ya paling anehnya itu ya karena kalau kejadian yang aneh-aneh keributan segala macam Iya. tuh kalau di Euro itu ya terakhir ya mungkin yang 2000 ya yang Jerman sama itu 2012 Polandia sama Rusia. Jadi itulah semua jawaban sudah dilahap, disantap oleh Mas Haryo. Tapi ada satu yang terakhir sebelum kita tutup ini. Mas Haryo harus memilih ya tim mana menurut dia ini yang pantas untuk Euro ini. Euro saat ini sudah mau berlangsung Euro 2020 yang main di 2021.
Kira-kira Mas Aryo, siapa menurut Anda yang layak menuju final? 2 tim dulu, sebut yang layak ke final. Pandangan Mas Aryo apa, siapa? Waduh. Dari sudut pandang Mas Aryo. Ini mungkin Euro paling berat ya. Paling berat karena Nggak tahu ya, saya nggak tahu juga. Nggak tahu ya. karena menurut gua 8 tim punya peluang yang hampir sama gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kita bisa pilih Siapa? 8 tim itu siapa? Yuk. Jerman. Oh bagus Ya, sekali. pasti dong. Lu bilang Jerman dulu, tapi ujung-ujungnya Jerman nggak juara. Iya Pertama kan, sih, kan iya benar. Iya masuk 8 kan? Ya masuk apa? Jadi sebut pertama Prancis kan sebut duluan juara iya. dunia kan? Prancis terakhir. Terakhir. Portugal. Portugal. Belgia? Belgia bisa. Spanyol? Spanyol. Jelas dong Spanyol jelas iya dong. Inggris. Inggris. Masuk situ. Siapa lagi? Itali. Itali menurut saya masuk. Belanda gimana? Kurang begitu. Kurang sih. Kurang ya? Kurang sih. Belanda Begitu. kurang. Ya kalau menggenapi 8 ya bolehlah masuk Belanda. Menggenapi 8 bukan Kroasia lu pilih. Kroasia udah lumayan turun Udah sih. turun Sih dari 2018 tuh kelihatan banget decliningnya karena udah habis juga kan generasi pemain-pemain. Jangan-jangan yuk Makedonia Utara. Kalahin Jerman. Jangan-jangan Skotlandia malah. Bisa juga. Kemarin berkalahin Belanda kan? Iya. 2 kali unggul kan? Udah kelihatan Makedonia Utara kalahin Jerman yuk. Di grup waktu kawan, wah luar biasa juga. Jadi itu. Kayak Latvia dulu. Iya kayak Latvia dulu. Jadi itu jawaban ada tim-tim itu yang bisa ini. Nah, siapa yang 2 di final ini? Yang mereka tunggu siapa menurut Mas Haryo yang layak ke final? Siapa? Kalau yang kansnya menurut gue paling besar ya, 2 tim yang ke final. Siapa? ulangan 2016. Itu lagi. Prancis Portugal. Prancis Portugal menurut Mas Haryo yang ulangan. Jadi ada pembalasan. Tapi saya lupa jalurnya ya, bisa ketemu apa enggak gitu. Cuma Ya kalau 3-3 lolos di grup F bisa ke final tuh 3-3 ke semifinal itu paling tidak. Iya. Kalau mereka bisa lolos itu. pokoknya yang salah satu dari 2 itu yang kansnya paling besar. Iya, jadi kalau 2 itu misalnya ketemu di final, siapa yang juara menurut? Apa Portugal lagi? Enggak, Prancis kali ini. Prancis. Jadi Prancis itu mengawinkan Yes, juara dunia coba. sama Eropa. Sama seperti 98 dan 2000. Ketika Deschamps bisa mengawinkan 2 gelar itu dan sekarang dia sebagai pelatih menurut Mas Haryo dia akan mengawinkan. Jadi luar biasa itu ya. Prancis ya. Saya nggak fans Prancis tapi nggak tahu ya kayaknya Prancis. Kalau nggak fans Prancis bilang aja Jerman. Iya kan lebih pas. Jerman gitu. muda-muda gimana? Hah? Kita Oke. nggak tahu. Biasanya kan Jerman kan begitu kan, semakin tertantang dia semakin Jerman sih semifinal aja cukup. kalau dia nggak diunggulkan bagus Jerman. Kalau nggak diunggulkan bahaya. Iya. Tapi kalau diunggulkan keok itu bahaya. Jangan-jangan seperti di Piala Dunia 2018. Iya. Nomor 4 di grup. 92 juga kan? Ih, berat. Gawat juga. Diunggulkan juga 92 kan? Iya, tapi ini kan juara 4 di 2018 bagaimana tuh? Di grup juara 4 di grup loh maksudnya di fase grup. Iya, Sama iya. Korea aja nggak bisa bikin apa-apa. Jadi itu dari Mas Haryo sudah menjawab bahwa Portugal dan Prancis di final dan juara kali ini adalah pembalasan. 4 tahun sebelumnya mereka kalah 1-0 dari Portugal. Kalau ketemu di final ya. Kalau ketemu di final, Eder yang bikin gol saat itu dan sekarang Prancis. Skor berapa? Wah, gila. Udah gile. Iya kan, waduh. Tapi ya udahlah kalau dia nggak mau bicara skor, udahlah nggak apa-apa. Yang penting Prancis lah. Walaupun saya agak sedikit itu Jerman lebih bagus sebenarnya sih masuk final. Oke, yuk, terima kasih banyak yuk sudah hadir di sini. Kita, aduh luar biasa sudah datang di tengah kesibukan Mas Haryo, dia masih bisa menyempatkan diri hadir di Nostal Bola. Ini suatu kesempatan yang langka buat saya. Kehormatan juga diundang di sini. Iya, luar Wush. biasa. Nanti berikut hadir lagi kita bicara lagi ya. Siap. Yuk. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk bicara pernik-pernik kesan-kesan pengalaman dari seorang jurnalis di acara Nostal Bola. Sampai jumpa.